Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Beacon Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi load cell. Ini adalah sensor timbang atau weighing. Nah, pada Beacon itu kita mempunyai modul yang namanya LX3V1WT. Ini adalah weighing modul, jadi dia bisa menerjemahkan sinyal dari load cell ke PLC gitu, jadi ntar bisa dibaca di PLC gitu, seperti itu. Jadi di sini saya telah menyiapkan PLC saya yaitu LX3V1616MR. Jadi untuk PLC-nya ntar bisa menyesuaikan asal untuk pin-nya itu lebih dari 12 gitu ya. Jadi kalau biar bisa pasangin weighing itu, modul weighing ini harus yang pin-nya lebih dari 12 itu. Soalnya ada port expand-nya di sini seperti itu. Jadi yang pertama disiapkan adalah PLC, kemudian LX3V1WT, modul weighing sama load cell. Di sini load cell saya menggunakan yang speknya itu maksimal 300 kg seperti itu. Nah, di sini untuk wiringnya udah dijelaskan. Nah, ini saya ngambilnya itu dari DOS Beacon. Oke, buka Chrome, kemudian ketik DOS Beacon, dcs.beacon gitu, enter. Nah, itu pilih yang paling atas ini, .com.cn. Oke, kemudian pilih di PLC, kemudian expand modul. Nah, di sini pilih yang nomor 1 modul, kemudian paling bawah di sini yang weighing. Nah, ini pilih yang LX3V1WT. Nah, jadi di sini ada penjelasannya dari spesifikasinya. Ini channelnya single channel karena dia cuma satu. Ini satu tuh artinya ya satu channel gitu. Kemudian ada macam-macam di sini. Jadi bisa dilihat di sini. Kemudian ini dimensinya. Kemudian ini ada pin-pinnya kayak gini. Ini ada penjelasannya juga. Nomor 1 itu ada extension kabel ini. Nah, seperti itu. Ini udah pin-pinnya di sini. Oke, kemudian ini untuk deskripsi lampunya. Ini kita bisa mengindikasi modul itu kenapa gitu, atau status modulnya dari lampunya. Kalau flash kenapa di normal, off kenapa gitu. Nah, ini bisa dibaca-baca di DOS Beacon ini. Oke, kemudian ini terminalnya itu dijelasin 24 volt power supply, ini grounding. Nah, ini pin-pinnya itu kayak gini, ada E1 minus, E1 plus. Nah, kayak ini tinggal disesuaikan sama si sensornya seperti itu ya. Nah, ini tadi wiringnya itu saya ambil dari sini seperti ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan yang 4 wire, ini 4 wire. Nah, kayak gini. Sebentar. Nah, ini adalah harus di jumper dulu gitu. Jadi yang apa namanya, kabel EI plus ini kan ada nih, E1 plus itu di jumper ke F1 plus pada pin modulnya gitu. Ini adalah pin-pin modul pada apa namanya ini ya. Jadi pada 1WT ini, LX3V1WT itu pin-pinnya kayak gini. Jadi cara wiringnya kayak ini. Jadi ini kan yang load cell yang saya punya itu kayak gini. Jadi ada kabel merah, hitam, hijau, putih, sama biar ini tuh kayak yang maksudnya besi gitu loh, besi kayak ground gitu, warnanya silver gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang contohnya yang pertama adalah yang merah. Yang merah tuh disambungin ke E1 plus, kemudian di jumper juga ke F1 plus gitu. Jadi ada jumpernya, baru yang warna merah itu dimasukin di situ gitu. Kemudian tinggal disamain aja, yang S1 plus ini adalah sinyal. Ini sinyal 1, kemudian sinyal 1 main gitu. Nah, ini disesuaikan aja. Nah, kalau yang 6 wire kayak gini. Nah, itu ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pada manual Beacon itu udah dijelasin semua, jadi pasti harusnya paham sih kayak gini. Cara wiringnya seperti itu ya.
Jadi kalau beli load cell itu biasanya ada petunjuknya juga nih, contohnya load cell pinout. Nah kayak gini, jadi pasti ada apa penjelasannya gitu di manualnya atau mungkin di manual webnya juga gitu. Kayak ini kan ada yang pertama excitation ini plus, kemudian yang ini sinyal plus, nah ini sinyal main, ini sinyal plus, minus gitu. Jadi pasti di mungkin di kertas manualnya atau di mananya di waggingnya itu pasti dia ada manualnya seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk masuk ke modul wagging ini gitu ya. Nah terus untuk pengaplikasiannya itu kayak gini. Jadi karena bentuknya S itu nanti biasanya kayak gini, ada beban di sini apa dikaitkan gitu ya, dikaitkan, kemudian ini bisa ditarik contohnya horizontal gitu. Jadi dia akan ngebaca, si load-cellnya itu akan ngebaca kemudian ngeluarin sinyal kayak ini, ada kabelnya, kemudian dibaca ke wagging, nah ditransfer ke PLC. Jadi ntar di PLC itu langsung muncul, oh ini dia bebannya berapa pada yang dibaca load-cell gitu. Jadi bisa dipermudah gitu. Nah contohnya juga vertikal kayak ini, jadi mungkin digantung kah atau di ikat di mana, baru ntar bebannya di bawahnya ini gitu, seperti itu ya. Oke, kemudian mungkin langsung saja masuk ke PLC-nya. Di sini buka PLC editor. Nah kemudian new project. Oke, di sini saya bukakan LX3V. Ini LCPU ya. Oke, nah seperti itu. Untuk modul wagging itu kita langsung saja pergi ke PLC guide di sini. Kemudian pilih modul wizard, klik OK, kemudian pilih satu WT ini yang paling atas, kemudian next. Nah, jadi ini adalah konfigurasi yang ada dalam modul waggingnya. Ini bisa dibaca juga di sini. Nah, untuk mengetahui apa arti dari buffer memory ini tadi, ini kita bisa buka di manual tuh yang angka 5 ini, buffer register atau BFM. Nah, ini ada penjelasannya dari per BFM nya itu. BFM itu apa? Dia adalah BFM buffer register gitu ya. Jadi dia udah built-in atau mungkin kayak udah ditentukan. Jadi kayak kalau kita mau pakai wagging ya settingannya kayak gini gitu aja ya. Jadi kita tinggal setting sesuai konfigurasi yang kita inginkan gitu ya. Jadi untuk penjelasannya tuh di sini juga udah ada. Sebentar. Nah ini nomor 1 BFM 1, maaf BFM 0 sampai ini di sini BFM 5. Nah BFM 15. Oke, jadi untuk simpelnya atau mudahnya itu kita bisa klik di sini example ini. Ini udah dikasih contoh programnya. Nah ini untuk current state of wagging, kemudian get current wagging value. Ini adalah baca sinyal atau ini ntar udah jadi kilogram gitu ya. Kemudian cara kalibrasinya, nah kayak gitu. Nah di sini saya akan membuat program sederhana. Jadi cuma baca cuma konfigurasi. Di sini saya pilih yang angka 8 ini adalah kalibrasi wagging, kemudian membaca nilai kilogramnya, sama kita akan setting terlebih dahulu sebelumnya maksimum atau ini adalah maksimal dari beban si load cell-nya seperti itu ya. Oke, kemudian klik complete. Jadi pilih nomor 8, 16 sama 25 aja gitu. Nah ini adalah sederhananya untuk kita memprogram atau mengkonfigurasi modul wagging ini. Sebentar saya edit dulu. Konfigurasi gitu. Oke. Compile. Oke. Kita save jadi sebentar di sini. Saya kemarin juga pernah mencobanya.
saya ubah jadi tutorial, bagging tutorial. Oke, kalau sudah kita tambah setup, connection test. Oke, kita go to PLC, all execute. Oke, kita monitor. Nah, di sini nilainya bebannya itu 0. Ini kenapa? Karena ini dia sensornya diem kalau saya angkat di sini. Nah, dia akan membaca ada beban gitu. Oke, sebelumnya kita akan konfigurasi dulu di sini. Ini adalah maksimalnya. Di sini saya maksimalnya itu menggunakan 300 ya tadi ya. Nah, ini dia 300 kg. Saya akan kasih 330.000. Nah, ini kenapa? Jadi ntar kita bisa nyesuaiin di sini. Nah, ini adalah contohnya ya. Calibration without bagging. Di sini weight the sensor range pada D8. Jadi dia di contohnya tuh dia maksimumnya tuh dia ngambil dari alamat D8. Nah, terus dicontohkan di sini contohnya for example, dia ringnya itu lucunya 3 kg. Nah, maka dia akan menambahkan datanya itu 3.000 atau jadi kayak per 1 kg itu bisa dikasih 1.000 seperti itu. Jadi saya contohkan kenapa saya kasih 30.000. Nah, di sini karena juga dia ringnya itu kecil, karena saya nggak setting double baud. Jadi kalau double baud juga bisa kayak gini. Jadi saya setting di 3.000 aja. Oke. Nah, ini kan dia 30.000 ya. Kemudian kita setting kalibrasi. Jadi mengirim sinyal atau mengkalibrasi si baggingnya itu maksimumnya itu 300 kg. Oke, kita set. Kita matiin lagi. Oh sebentar, tadi lupa tambahin reset ya. RST M1. Nah, ini gunanya itu agar kalau kita aktifin tuh kayak jadi apa namanya, momentary gitu loh. Jadi dia otomatis ngereset gitu. Jadi ngebaca sekali doang itu. Sebentar, ini kasih RST M0. Jadi hampir sama kayak di contohnya ini, kayak ini. Oke. Saya kalibrasi, saya on. Nah, dia otomatis nge-off gitu. Kemudian kita mengkalibrasi untuk yang ini, yang buffer memory 8 ini. Jadi dia akan nge-zero sama ngirim data settingan maksimalnya gitu ya. Oke, on. Jadi contohnya kayak gini. Mungkin biar bisa ada bedanya ya. Ini saya angkat lucelnya. Jadi dia akan membaca bebannya. Jadi kayak mungkin membaca beban dari si lucelnya gitulah. Kemudian saya klik kalibrasi. On. Dia akan nge-zero. Tapi kalau saya lepasin, saya letakin, dia akan membaca minus karena dia kayak bebannya tuh kebalikannya gitu loh. Tadinya kan kalau kayak gini kan nggak ada beban. Kalau diletakin dia akan minus. Jadi ngebaca kebalikannya gitu loh. Jadi dia akan lebih enteng gitu. Nah, sebentar ya. Untuk itu kita juga bisa ngebaca langsung dari modulnya. Di sini kita klik modul monitor. Nah, kemudian pilih yang 3V1WT. Nah, dia otomatis akan membaca. Ini adalah konfigurasi atau settingan yang ada pada si baggingnya. Contohnya kita ubah di sini. Kita akan ubah jadi 50.000. Kita set, kita kirim kalibrasi, kita kalibrasi 0. Oke. Nah, di sini dia akan ubah juga. Nah, ini kan kita nulis ke BFM 25 di sini. Jadi kita juga bisa ubah juga di sini. Ini 3.000. Maaf, 30.000. Oke, enter. Nah, ini juga bisa ubah di sini. Tapi kalau kita masukin ke program jadinya kayak gini gitu ya. Jadi sama aja. Oke, ini tadi kan 30.000. Oke.
Mungkin saya akan menunjukkan contohnya ya. Sebentar. Oke, jadi saya akan memperlihatkan untuk si load cell-nya. Ini load cell yang saya pakai. Kemudian nah kabelnya tuh kayak gini, dia ada warnanya sendiri-sendiri. Kemudian dia masuk ke backingnya itu. Nah ini modul backingnya kayak gini, kemudian masuk ke PLC, baru ntar dia dibaca di PLC itu. Nah ini saya akan contohkan menggunakan beban ya. Jadi saya telah menyiapkan sini satu beban, ini 1,1 sama ini ada 2 juga. Jadi dia akan jadi 2 kilo, ini 1 kilo gitulah. Oke, sebentar ya. Oke, jadi saya akan mencontohkan bebannya di sini. Sebentar, pakai ini ya. Oke. Nah ini contohnya kan ini digantung nih si load cell-nya. Nah jadi pasti pada PLC-nya itu dia akan membaca nih 40 nilainya ya. Jadi kita akan sebentar, kita akan zero dulu. Saya zero on. Nah dia 0. Jadi nolnya tuh maksudnya dia pas posisi nggak ada beban gitu loh. Ya kayak gini berarti di kalibrasinya 0, berarti ya udah nggak ada beban. Nah baru kita kasih beban di sini. Ini 1 kg ya. Oke, jadi di sini kan munculnya nilainya itu 110 ya, 110 109 ya. Nah, berarti kalau bebannya di sini adalah 1,1 kg, berarti dia nilainya itu 1,1 atau namanya 1,1 kg gitulah. Jadi ada 2 angka di belakang koma gitu. Jadi ntar tinggal disesuaikan aja pada HMI-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, saya ubah ke yang 2 kg. Oke, sebentar. Nah, kayak gini. Nah, ini yang 2 kg. Nah, kebacanya tuh dia 2,206 ya. Jadi berarti dia ntar muncul di HMI-nya itu berarti 2 kilo,0506 seperti itulah. Jadi weighingnya tuh kayak gini. Jadi kalau kita tarik kayak gini juga dia akan ngebaca gitu ya. Tuh. Nah jadi kurang lebih ya seperti itu ya untuk contoh dari konfigurasi ini sensor load cell ke modul weighing dan dibaca di PLC beacon seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.